Pernahkah Anda berpikir ada satu hari dalam seminggu yang sebetulnya punya sejarah yang kaya, tapi maknanya seakan-akan hilang di telan zaman? Ini bukan cuma soal ritual kuno loh, ini tentang sebuah konsep yang relevansinya dengan hidup kita yang super sibuk sekarang ini mungkin jauh lebih besar dari yang kita kira. Yuk kita bongkar misteri hari yang terlupakan ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya hari yang hilang ini? Sumber yang kita bahas kali ini akan membawa kita kembali ke akarnya untuk menemukan kenapa sih hari ini begitu penting. Oke, untuk benar-benar mengerti ini semua, kita harus kembali ke titik paling awal. Mari kita telusuri asal-usul kuno dari hari ini, seperti yang dijelaskan dalam sumber yang kita ulas. Seringkali kan, kita dengar kata Sabat, kita langsung kepikiran hari Minggu. Nah, tapi ternyata sumber kita ini mengklarifikasi sesuatu yang penting. Menurut Alkitab, Sabat itu adalah hari ketujuh, yaitu hari Sabtu, yang datang tepat sebelum hari pertama, hari Minggu. Yang luar biasa menarik di sini adalah gimana asal-usul Sabat ini ditelusuri bukan ke sebuah bangsa atau budaya tertentu, tapi langsung ke momen penciptaan itu sendiri. Jadi, setelah menciptakan dunia dalam 6 hari, Tuhan beristirahat di hari ketujuh. Dan dia bukan cuma istirahat, dia memberkati dan menguduskan hari itu, menjadikannya istimewa sejak dari sananya. Sumber ini menyoroti satu kata kunci dari perintah ini, kata yang dalam banget. Ingatlah, penggunaan kata ini seolah-olah menyeratkan bahwa Tuhan udah tahu nih kalau hari ini punya risiko untuk dilupakan. Jadi ini bukan sekedar perintah untuk libur kerja, tapi sebuah pengingat mingguan tentang siapa dia sebenarnya, Sang Pencipta. Baiklah, itu tadi dari Perjanjian Lama. Sekarang, gimana ceritanya di Perjanjian Baru? Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sentral kekristenan? Kalau kita lihat teladan dari Yesus sendiri, sumber kita ini menunjukkan sesuatu yang penting. Alkitab mencatat bahwa sudah menjadi kebiasaannya untuk beribadah di hari Sabat. Jadi, ini bukan sesuatu yang dilakukan sesekali, tapi sudah jadi bagian dari rutinitas rohaninya. Dan ternyata pola ini nggak berhenti di Yesus aja. Para rasul pun melanjutkan kebiasaan yang persis sama setelah kenaikannya. Sumber kita mengutip beberapa contoh di mana Paulus dan jemaat mula-mula, dan ini termasuk orang-orang non-Yahudi loh, secara konsisten beribadah pada hari Sabat. Nah, ini dia yang membawa kita ke pertanyaan besar dan krusial. Kalau Yesus, para rasul, dan gereja mula-mula semuanya memelihara Sabat di hari ketujuh, kenapa mayoritas dunia Kristen sekarang beribadah di hari Minggu? Dari mana datangnya perubahan ini? Disinilah letak inti kontroversinya. Menurut analisis dari sumber yang kita bahas, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang memerintahkan atau bahkan sekedar mencatat adanya perubahan hari ibadah dari Sabtu ke Minggu. Tidak ada. Sumber ini menyajikan 4 poin kunci untuk mendukung argumennya. Pertama, berkat Tuhan atas hari Sabat itu tidak pernah dicabut. Kedua, Yesus sendiri menubuatkan kalau para pengikutnya masih akan memelihara Sabat puluhan tahun ke depan. Ketiga, bahkan tepat setelah penyaliban, para wanita beristirahat di hari Sabat sesuai perintah. Dan yang terakhir, seluruh catatan sejarah gereja mula-mula di kitab Kisah Para Rasul sama sekali tidak menyebutkan adanya perubahan. Polanya tetap konsisten. Jadi, kalau bukan dari Alkitab, lalu dari mana ya? Nah, menurut sumber ini, pergeseran itu bukanlah perintah ilahi. Sebaliknya, itu adalah sebuah tradisi yang dibuat oleh manusia, kira-kira 300 tahun setelah Kristus, yang sebagian dipengaruhi oleh sentimen budaya pada masa itu. Tentu saja, pasti ada yang bertanya, tunggu dulu, gimana dengan ayat di Kolose 2? Itu kan ayat yang sering banget dipakai sebagai argumen tandingan. Mari kita lihat lebih dalam, apakah surat Paulus ini benar-benar menghapuskan perintah Sabat? Disinilah sumber kita membuat sebuah pembedaan yang sangat penting. Dikatakan bahwa Alkitab itu sebenarnya membicarakan 2 jenis Sabat. Yang pertama, Sabat mingguan dari 10 perintah, yang sudah ada sejak penciptaan. Yang kedua, ada yang namanya Sabat seremonial tahunan, seperti Paskah, yang fungsinya sebagai bayangan yang menunjuk pada pengorbanan Kristus. Nah, argumennya adalah, Kolose 2 itu membicarakan Sabat seremonial ini yang tujuannya sudah terpenuhi di kayu salib, bukan Sabat mingguan yang abadi. Oke, kita udah bahas sejarahnya, perubahannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa hari ini begitu penting? Menurut perspektif ini bukan sekedar soal hari apa yang kita pilih, tapi soal apa yang dilambangkannya. Sumber ini menjelaskan Sabat itu seperti koin dengan 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi ini adalah tanda penciptaan, pengingat mingguan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Di sisi lain, ini adalah tanda penebusan, simbol kuasanya untuk menciptakan kembali dan menguduskan kita.
Keren banget ya, gimana ini menyambungkan penciptaan dunia dengan penciptaan baru di dalam diri kita. Jadi, alih-alih menjadi sebuah beban atau sekedar daftar peraturan yang memberatkan, sumber ini membingkainya sebagai sebuah hadiah. Sebuah jeda yang disengaja setiap minggu untuk kita bisa melepaskan diri dari pekerjaan dan kekhawatiran dan menemukan kesenangan sejati dalam hubungan dengan Sang Pencipta. Dan yang terakhir, sumber ini membawa kita untuk melihat relevansi Sabat bukan cuma sebagai peninggalan masa lalu, tapi juga sebagai tanda untuk masa kini dan bahkan masa depan. Sumber kita mengutip perkataan Yesus yang terkenal, Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Ini poin yang krusial banget. Ini menekankan bahwa Sabat itu adalah hadiah universal untuk seluruh umat manusia. Sebuah pengakuan akan kebutuhan kita bersama untuk beristirahat dan terhubung kembali dengan pencipta kita. Dan pandangan ini bahkan meluas hingga keabadian. Sumber kita menyimpulkan dengan sebuah nubuatan dari Alkitab bahwa praktek ini dimaksudkan untuk bertahan selamanya, menjadi pengingat abadi tentang siapa Tuhan itu dan apa yang telah Ia lakukan untuk kita, bahkan nanti di bumi yang baru. Pembahasan kita berakhir di sini dengan sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama. Jika argumen dari sumber ini benar, bahwa Sabat adalah sebuah hadiah yang dirancang untuk kebaikan kita, sebuah waktu untuk istirahat, untuk memulihkan diri dan terhubung kembali, maka pertanyaannya bukan lagi tentang kewajiban, melainkan tentang sebuah undangan. Dalam hirup-pikuk kehidupan modern Anda, apa arti sebuah undangan untuk berhenti sejenak setiap minggu? Bagi Anda?